Oke, selamat datang kembali di channel Doyan Cuan untuk edisi hari ini Kamis 16 Oktober 2025. Kita ada saham yang lagi uptrend ya, dan asing borong saham ini. Apakah tanda uptrendnya kuat? Ada ASI, NCKL, Energi, dan AAD. Sebelum lanjut analisa, tetap dukung channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Oke, langsung kita coba analisa. Oke, kita update IHSG untuk hari ini tutup naik ya 0,91%. IHSG sudah mulai rebound ya, sudah paling nggak CD dulu ya, sudah 3 hari ya candle yang merah dan hari ini sudah candle hijau dan berhasil ya bertahan paling nggak di atas support kembali ya, dia supportnya MA20 ya. Cukup bagus, udah ada tanda-tanda, bikin swing low ya, walaupun, hari ini sudah bikin higher high ya, walaupun nggak terlalu signifikan candlenya, artinya kemungkinan untuk IHSG akan sideways ya, sideways di area yang ini ya, untuk support saat ini ada di 8.030 sampai di, 7.950-an ya, yang low ini ya, dekat MA50 dan, candle low hari ini ya. Untuk IHSG masih oke, kemungkinan akan sideways dulu ya, kalau besok merah dan nggak bikin lower low artinya dia akan sideways dulu ya, jadi udah pertanda bagus artinya, dia bisa bertahan di MA20-nya, ada potensi lagi untuk naik ya ke 8.288. Apabila dia bikin lower low, kemungkinan IHSG akan uji lagi di 7.780-an. Saat ini masih bagus karena masih bisa paling nggak bertahan ya, bertahan di MA20 sebagai support saat ini ya. Untuk momentum MACD-nya memang masih cenderung dead cross dan memang masih bearish divergent ya. Untuk saat ini memang lagi di support MA20 tetapi tetap hati-hati apabila dia bikin lower low, turunannya cukup jauh ya sampai ke 7.700 ya, karena apabila low ini di-break kemungkinan, ke support berikutnya ya di 7.780. Saat ini masih bagus ya IHSG, masih bertahan di supportnya MA20. Oke, saham pertama ya ada ASI ya, ASII hari ini tutup melemah 0,43%. Starternya dia masih sangat uptrend ya, berada di atas MA200 dan MA50-nya. Untuk secara soft trend-nya memang dia lagi sideways ya, di atas ya, di resistennya saat ini di 6.000-an ya, di 6.000 dan supportnya saat ini ada di 5.700 ya, dan saat ini lagi ada di support ya. Support ini sudah di-retest 3 kali ya, apabila support ini di-break, akan ASI ya, akan uji support berikutnya di bawah ya, di MA50 ya, dan ini adalah area, demand ya, ini, ada penurunan sebelum kenaikan ya, di area ini adalah area demand-nya di 5.550 untuk ASI. ASI memang masih sangat uptrend ya, bergerak naik terus dan ini bikin swing low dan ini sideways, kemungkinan akan bikin swing low dan akan kemudian untuk naik kembali ya. Secara volumenya hari ini juga koreksi cukup besar ya, 2 hari belakang koreksi cukup besar dan ini sudah retest ketiga kalinya. Apabila ASI support minornya ini jebol akan uji lagi di MA50 ya. Apabila yang belum punya barang bisa tunggu di MA50 dan apabila yang sudah punya barang dan pengen buyback lagi beli, boleh misalkan Evergrande di 5.550 ya, di dekat supportnya MA50. Untuk volume hari ini cukup bagus ya, artinya merah tapi volumenya sudah cenderung mengecil ya. Momentum MACD-nya memang masih cenderung dead cross. Kita coba lihat Broksumnya. Broksumnya dari 1 bulan terakhir ya, dari 16 September sampai 16 Oktober hari ini masih ada small akumulasi ya, ada peak akumulasi dari foreign ya. RX barangnya cukup banyak ya, RX, ada KZ sama AK ya. Masih banyak barangnya di average 5.800. Jadi saat ini masih floating loss ya, masih karena mereka beli di atas ya. Apabila ada koreksi ke area 5.500 MA50 cukup bagus ya, artinya dapat harga di bawah dari asing dan kemungkinan barangnya akan dijaga ya, karena untuk ASI juga belum pernah ya retest MA50 ya. Apabila ini retest pertama kalinya
kemungkinan responnya cukup bagus dan ini juga ada area support dan asing ada di atas ya. Jadi kemungkinan mantulnya cukup besar untuk ASI. Masih bagus ASI saat ini uptrend dan lagi ada di support minornya apabila di break bisa nunggu di area support berikutnya di MA50. Oke, saham kedua ya ada NCKL hari ini tuh menguat 4,17%. Charternya masih sangat uptrend bergerak di atas 3 moving average ya, MA200, MA50 dan MA20-nya. Secara volumenya bagus, dia pas breakout dengan volume besar, ini sideways ya. Sideways volume kecil di breakout lagi dengan volume yang cukup naik ya. Terus ini koreksi volume kecil, breakout volume besar, dan saat ini koreksi dan sudah breakout ya dengan volume besar. Apabila dikasih koreksi ya, ini kan memang lagi di pucuk, apabila yang mau swing sekalian nunggu pas dia bikin swing low ya. Tapi apabila fast trade masih cukup bagus ya, artinya memang selalu bikin high, tapi tetap batasi resiko ya karena pasar lagi jelek, besok juga Jumat, takutnya dia bikin wick sepertinya, wick dia turun jadinya malah nggak enak karena sangkut di atas ya. Untuk swing bisa nunggu di area supportnya aja ya. Ini kan sudah breakout sebenarnya, breakout dengan volume cukup besar 3 hari ini dan belum ada koreksi ya. Seperti ini ya, dia bikin koreksi dengan volume kecil artinya kita bisa spekulasi buy ya. Untuk NCKL saat ini bisa dipakai di supportnya di MA20-nya ya di 1150-an ya. Karena untuk secara teknikalnya dia emang gitu ya, dia bikin higher high ini bikin higher low dan higher high kemungkinan dia bikin higher low-nya di sini ya di area MA20 dan kemudian lanjut lagi bikin higher high. Secara momentum MACD-nya masih bagus ya, masih golden cross ke atas, tapi tetap hati-hati karena ada bearish divergence ya. Ini MACD-nya turun tapi harganya cenderung naik. Apakah ini pertanda ada koreksi dari NCKL? Karena memang naik sudah cukup tinggi dan belum sekalipun ya retest MA50-nya ya. Dan ini ada juga support kuat ini ya. Dulu ada resisten di break dan sempat diretest sekali dan belum diretest kembali ya. Untuk NCKL saat ini untuk fast trade masih bagus karena masih sangat uptrend, tapi untuk swing boleh nunggu di support pertamanya dulu ya di MA20-nya. Kita coba lihat Bruksum dari 1 bulan terakhir ya. 1 bulan terakhir masih sangat bagus akumulasi dari asing ya. Dan ZP, BK, dan RX, dan AK ya masuk juga di average 1150. Jadi masih floating profit ya dan benar dia ada di average di sekitar MA20-nya ya di 1150-an ya. Jadi apabila yang mau swing takutnya nanti pada TP di atas dan koreksi mending nunggu di area MA20 dan average mereka juga di situ ya kemungkinan akan dijaga oleh market movernya ya dan kemungkinan akan balik lagi naik ke atas. Masih bagus NCKL saat ini selalu bikin airhead, tetapi untuk swing sekalian nunggu di supportnya ya. Tapi apabila untuk fast trade masih bisa ya karena memang cenderung selalu bikin higher high dan tetapi tetap hati-hati besok Jumat apabila koreksi akan repot ya karena belum ada koreksi ya takutnya dia koreksi seperti ini. Masih bagus NCKL uptrend bisa tunggu di supportnya di MA20-nya. Oke, saham ketiga ya ada energi harganya tutup menguat 2,5%. Ini juga sangat uptrend ya untuk energi, selalu bikin higher high dan terjaga di atas supportnya ya MA20 ya. Ini sudah beberapa kali dites mantul ya dari MA20-nya dan cenderung saat ini sudah cukup jauh ya dari MA20. Support saat ini bisa dipakai ini ya support minor ya. Ini support minornya apabila yang pengen masuk bisa tunggu di area ini ya. Ini adalah support minornya di 995 ya. Ini sempat turun dan hari ini bikin doji ya. Apabila dia bisa bertahan di 995 masih ada potensi untuk uji di 1090-an ya sampai 1165 apabila ini gagal ditahan ya akan koreksi ya ke area supportnya di MA20 ini adalah ring sideway ya artinya memang ada area demand cukup kuat di sekitar 890 ya dan dekat support MA20 juga. Secara volume hari ini koreksi tapi volume hari ini ada kondisi hijau ya tapi
volumenya nggak terlalu signifikan, lebih besar pas dia ada koreksi ya. Saat ini pun doji lagi ada di support minornya untuk fast trade juga bisa ya. Apabila dia bisa bertahan di 995 bisa spekulasi buy, nanti jual di area 1095. Apabila untuk swing, apabila ini jebol bisa nunggu ya sekalian di angka 900 sampai 890 ya di supportnya EMA 20. Momentum MACD-nya memang masih bagus golden cross tetapi sudah mulai melemah ya. Karena memang saat ini bikin ekor dari atas ya artinya ada seller dan sempat merah cukup dalam dan hari ini ada inside bar ya artinya belum ada kepastian di market ya untuk energi. Apabila bisa bertahan diri masih ada kemungkinan naik, tapi apabila ini di break ya akan ke area supportnya ya di MA 20-nya. Kita coba lihat Roxum dari sebulan terakhir ya masih bagus akumulasi dari asing ya ada BKAKZU, IIDP ya artinya memang bukan broker retail semuanya di average 890-an ya. 890 ke bawah ya. Jadi area ini ya, di area benar ya, di area supportnya MA 20 ya, di sekitar 880 sampai 900-an. Jadi apabila koreksi ke arah itu dan dekat area AK dan BK kemungkinan akan dijaga ya, paling enggak dia bisa bertahan di MA 20-nya dan kemudian naik kembali. Masih bagus energi, untuk fast trade juga bisa untuk swing nunggu di area MA 20-nya. Oke, saham terakhir ya ada AADI hari ini tuh melemah 0,32%. Saat trennya masih uptrend ya, bergerak di atas 3 moving average MA 200, MA 50 dan MA 20-nya ya untuk AADI. Untuk AADI ini sempat kita ada rekam ya, tapi nggak dijemput ya. Low-nya cuma sampai di sekitar 7.325. Oh, yang ini ya. Sampai 7.500 dan belum ke area entry kita ya dan sudah cenderung naik ya untuk AADI saat ini masih sangat uptrend tetapi cukup volatil ya. Ini ada ekor dari atas dan ekor dari bawah ya karena memang IHSG memang lagi volatil ya, sempat merah dalam 2 hari dan saat ini sudah mulai rebound ya untuk AADI. Memang support kuatnya memang di MA 20 ya, support minor ya di 7.570-an ya dan pasti mantul di daerah ini ya udah beberapa kali retest ya. Dan saat ini memang lagi bikin inside bar ya, inside bar candle dari bearishnya ini ya. Apabila ADI ke supportnya bisa spekulasi buy ya di 7.775. Tetapi apabila ini breakdown bisa nanti beli lagi ya untuk di support berikutnya di 7.300. Untuk ADI karena memang pas ini volume cukup gede ya dan 5 hari ini dia bikin inside bar ya. Jadi bisa untuk scalping bisa ya, bisa beli di support nanti jual di area resistennya ya. Jadi tektokan dulu karena memang belum ada kepastiannya dari pergerakan candlenya. Takutnya nanti support minornya di break malah dia turun ya sampai di MA 200 ya dan di area supportnya ini ya di 7.300-an ya. Untuk ADI masih uptrend, apabila mau kumpul-kumpul bisa ya di area MA 20 dan sampai di 7.300. Untuk momentum MACD-nya memang masih golden cross ya, tapi memang momentumnya sudah mulai melemah. Karena memang sudah terkena resisten ya, ini naik sampai 8.300 ya, ini adalah dulu ada resisten ya, dan turun ya, langsung turun dan ke area support kembali ya, ini adalah dulu resisten di break dan saat ini lagi ada di support yang warna biru ya. Jadi bisa kumpul-kumpul di area ini ya, di area supportnya masih ada potensi lagi untuk uji 8.425. Masih bagus ADI, coba kita lihat Broxum dari 1 bulan terakhir ya, masih asing masuknya cukup banyak ya. Ada RX, BK, ZP, KZ, TP, BBZU, artinya memang semuanya broker-broker besar ya asing dan di EPS 7.500 ya. 7.500 artinya memang di arah sideways ini ya. Kemungkinan barangnya mereka beli di area ini ya, area sebelum breakout ya. Dan ini adalah area supply-nya ya, di demand-nya ya, memang ya area demand ini ada di supply, resisten di break dan saat ini menjadi support kembali dan
average mereka juga di situ ya. Jadi kemungkinan ADI apabila, turun ya koreksi ke area support-nya pasti akan dijaga oleh asing juga ya. Masih bagus ADI bisa buy on weakness.